ada sedikit tausiah yang perlu kita dengarkan bersama, yaitu renungan bahwa seorang anak dilarang untuk mendurhakai ibu dan bapaknya. Kita tahu bahwasannya ibu dan bapak adalah dua sosok manusia yang utama. Melalui merekalah kita terlahir di dunia. Mereka telah membesarkan, mendidik kita semuanya sehingga menjadi manusia yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman untuk melakukan kedurhakaan kepada ibu dan bapak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tua telah menasihatinya, tapi dia tetap mengabaikan nasihat dari orang tuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin. Inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkata, seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Uffil lakuma," cih untuk kalian berdua. "Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Apakah kalian berusaha memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan? Wahuma yastaghithanillaha wailaka amin. Maka kedua orang tuanya memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wailaka, celakalah engkau, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar, bahwa manusia pasti akan dibangkitkan. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tapi anaknya justru mengatakan bahwa perkataan itu hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ayat ini merupakan salah satu potongan dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang gambaran anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka seorang anak tidak diperbolehkan untuk mendurhakai ibu bapaknya karena dia tidak akan mampu membalas kebaikan keduanya. Ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah menafkahi dia sehingga dia bisa tumbuh menjadi seorang manusia. Mereka telah memberikan jasa besar. Mereka telah memiliki jasa besar untuk anak-anaknya sehingga anak-anak tidak layak untuk mendurhakainya. Kalaulah seandainya ada seorang anak yang ingin membalas jasa baik orang tuanya, maka itu tidak akan bisa. Kecuali ketika dia mendapati kedua orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, sebagai budak belian, kemudian dia keluarkan hartanya, dia beli orang tuanya, kemudian dimerdekakan, maka itu baru membalas jasa baik orang tua. Dan di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan, serta siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan harta untuk merdekakan orang tuanya dari perbudakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidan." Tidaklah seorang anak mampu membalas kebaikan orang tuanya illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dia temukan orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, kemudian dia beli orang tuanya tersebut dan dia merdekakan orang tuanya, maka itu dia baru bisa membalas jasa orang tuanya. Di antara pelajaran yang bisa terambil dari ayat tadi, surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-17, bahwa diharamkannya durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya, dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang penyebutannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah penyebutan dosa kesyirikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-kabairu al-ishraku billahi wa uququl walidaini
wa qatlin nafsi wal yaminul ghamus. Kata Nabi SAW, ada 4 dosa besar yang tertinggi. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Dan yang keempat, al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan kedua orang tuanya. Artinya ketika orang tuanya marah, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada anak tersebut. Sebaliknya, ketika orang tuanya ridha kepada anaknya, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi riddal walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Keridhaan Rabb Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan orang tua.